Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia. Bersama saya kembali Merpati channel gua. Kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara memandikan merpati yang kutuan. Dan untuk menghilangkan atau membasminya cukup dengan dua syarat, yaitu garam dan air hangat. Akan kita coba, dan pernah saya coba, ternyata untuk merpati saya pernah mengalami kutuan dan dapat hilang total. Bagaimana cara untuk membersihkannya dan membasmi kutu-kutu dan tidak merusak bulu merpati kita yang kita sayangi. Dan hati-hati, jangan sampai terkena mata merpati, karena sangat rawan sekali untuk mata merpati kita. Oke, akan kita perlihatkan bagaimana cara memandikan dan apa saja bahan-bahan yang digunakan. Cukup air hangat dan garam, dan bisa ditambah dengan daun serai. Ternyata karena daun serai sulit dicari di sini ya, karena musim hujan ya, mohon maaf aja. Hanya cukup dua syarat saja untuk merpati kita. Air hangat cukup untuk menguatkan otot-otot, dan garam hanya untuk menghilangkan atau membasmi kutu-kutu kita. Oke, akan saya perlihatkan untuk garamnya. Garam ini garam iodium ya, cukup garam dapur yang saya gunakan. Oke, jangan terlalu cukup lama-lama lagi. Akan saya perlihatkan nanti untuk air hangat dan segera kita memandikan. Oke. Dan ini untuk air hangatnya sudah kita siapkan, dan kita akan segera memandikan mumpung masih hangat sedikit ya. Kalau terlalu panas juga tidak baik untuk pertumbuhan bulu, dan untuk kehangatan sudah cukup untuk membasmi kutu-kutu. Oke, akan saya perlihatkan untuk garamnya. Cukup kita tabur ya, kita tabur. Udah kayak siapkan 2 sendok saja, dan kita aduk. Cukup masih hangat, segera kita mandikan burung kita. Oke, pertama-tama kita basahi dulu sekitaran sayap dan bulu. Hati-hati jangan sampai terkena mata ya teman-teman. Kita basahi seluruh bagian tubuh ekor dengan air hangat dan garam ini. Jangan sampai terkena mata, nanti takutnya jadi seperti katarak ya. Mandinya bukan seperti merpati lain. Dia merpati ini cukup kita rendam di air garam. Jangan lupa kita pegang kepalanya ya. Ini untuk membasmi kutu-kutu yang ada di sekitar tubuh maupun bulu-bulu dari setiap sayap, bulu ekor, dan bulu bagian kepala ya. Cemplungkan sampai ke badan, leher. Kita pegang terus. Sekitar berapa menit cukup untuk membasmi kutu-kutu. Lihat, ada yang keluar kutu-kutunya. Ada 1 ekor yang keluar kutu-kutunya. Kita diamkan saja. Cukup kita rendam sedalam-dalamnya. Jangan sampai kepala ini masuk ke dalam air. Yang kita bahayakan nanti adalah resikonya mata. Mata cukup rawan untuk merpati, baik juga manusia, sangat rawan sekali untuk penglihatan ya. Mohon maaf, konten ini memang sangat berbahaya untuk kita peragakan. Jauhi, hindari dari anak-anak, karena air garam ini sangat berpengaruh sekali. Untung saja merpati saya tidak mengalami ya cedera ya, masuk ke dalam ember, dalam air, dan tidak mengenai mata untuk setetes air pun. Oke, sudah selesai. Sekarang bagian sayap cukup kita rendam. Diamkan saja, direndam. Dihitung saja kalau bila teman-teman terlalu jenuh ya, dihitung saja dalam hati atau dikeluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seterusnya sampai tidak bosan. Kita kembali lagi setelah 10 ya.
ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kita ulang lagi. Terus, nah sekarang nih kita bagian ekor kita benggangkan. Maaf, kita jembreng ya. Kalau bahasa orang Jawa itu kita jembreng. Nih di sekitar sela-sela ini banyak kutu ya. Kita jembreng cukup. Kita rendam. Nggak usah diurut-urut ya, kalau bila perlu ya diurut-urut ya. Kalau rekan-rekan teman-teman mau untuk biar pada lepas kutu-kutu ini, pasti akan lepas, dia akan keluar kutu-kutu ini. Dan akan seperti apa ya, kalau kita nyamuk itu dikasih obat nyamuk tuh akan pusing ya, seperti itu. Kutu itu dikasih air garam pun ya akan buta kali ya, buta dan sakit dan akhirnya mati terlepas ya. Seperti cacing bila dikasih garam ya seperti itu, panas kelojotan atau dia seperti kejang-kejang ya, akhirnya mati. Ini lihat sudah ada yang keluar, lepas, mati. Kita rendam lebih dalam lagi, jangan sampai kepalanya atau matanya terkena air garam. Sangat rawan bagi kita untuk memandikan merpati ini. Tidak sembarang orang bisa memandikan merpati ini bila tidak konsentrasi ya. Kayak saya tadi sempat terlepas. Kalau kepalanya masuk tadi nanti bisa bahaya. Karena burung ini masih mengeram, jadi mungkin jadi agak liar ya, geladak ya. Biasanya mah tidak. Kalau untuk saya mandikan, kadang saya sebulan sekali untuk memandikan merpati ini dengan air garam dan air hangat. Dan air hangat ini udah mulai agak sedikit dingin ya. Bagi saya nggak masalah, masih tetap berbagus untuk merpati. Tapi untuk kesehatan bagian otot-otot tulang ya, yang merpati sering dilatih atau sudah lama tidak dilatih, itu cocok bagus sekali. Apalagi ditambah dengan air serai ya. Sebenarnya saya pengen nambahkan dengan rebusan daun serai, ternyata ya mengingat hujan terus ya, jadi saya tidak dapat beli serai dan saya cukup air garam dan air hangat saja. Terus rendam. Dan setelah itu biarkan menetes dulu ya. Perlu kita urut begini biar air ini keluar. Nanti bukannya kenapa-napa ya, setelah nanti kita selesai masukkan ke dalam dondang, yang kita rawankan nanti burung ini akan menggaruk-garuk atau untuk mengeringkan tubuhnya ya. Tapi belum pernah terjadi merpati saya seperti itu ya, menggaruk-garuk terus buta atau katarak, tidak, belum pernah. Paling dia hanya diam ya kan, merpati ini diam dan nggak lama kering ya baru deh menggaruk-garuk. Nggak masalah bagi saya. Yang penting untuk adonan garam ini sudah benar-benar larut seperti gula, tidak ada gumpalan gula, garam ya. Nanti yang kita lakukan setelah kering, nanti nempel di sini, dia akan menggaruk-garuk, membersihkan dulu, takutnya kena mata. Oke, cukup sekian yang saya informasikan dan saya kasih tahu untuk para rekan-rekan pencinta merpati. Oke, demikian. Terima kasih.